Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali berjumpa meskipun melalui rekaman, dan alhamdulillah juga kita melalui pertemuan perdana ini, ya, sebelum masuk kepada materi yang insyaallah kita pelajari nanti, sedikit kami mengenalkan buku yang insyaallah menjadi rujukan kita atau pegangan kita, yaitu buku tajwid praktis As-Saffah, ya, yang insyaallah pengantarnya yaitu dari Al-Ustaz Harman Tajang LC MHI. Baik ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi, ya, sebelumnya sebaiknya kita mengenal dulu apa itu tajwid. Ya, tajwid itu merupakan bahasa, ya, menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya bagus atau membaguskan, ya, atau membuat lebih baik, atau juga itu memperindah. Istilah orang Arab mengatakan bahwasanya jawwadu syai'in, yang artinya yaitu dia membuat sesuatu itu lebih bagus atau lebih indah. Adapun tajwid merupakan menurut istilah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari dalam matannya, beliau menjelaskan bahwa ilmu tajwid adalah at-tajwidu huwa i'ta'ul khurufi haqqaha min sifatilaha wa mustahaqqaha, yaitu memberikan setiap huruf hak-haknya dari makhraj dan sifatnya, serta memberikan huruf-huruf tersebut mustahaknya. Ya, yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat-sifat asli dan esensialnya yang dimiliki oleh suatu huruf, ya, yang tidak akan terpisah darinya, seperti makhrajnya, ya, sifat jahar, syiddah, atau seterusnya. Ya, mustahak huruf adalah sifat-sifat tidak asli yang terdapat pada huruf, ya, karena sebab tertentu. Oleh karena itu disimpulkan bahwasanya ilmu tajwid ialah ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah dengannya seseorang mampu dan mengetahui tata cara mengeluarkan sifat setiap huruf dari makhrajnya, serta memberikan huruf-huruf tersebut hak-haknya dan mustahaknya ketika sedang membaca kitab suci Al-Quran. Baik ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ini? Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga lidah kita agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila" dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yang dimaksud dengan tartil adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tajwidul hurufi wa ma'rifatu wal wuqufi, yaitu membaguskan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Keduanya ini tidak akan bisa dicapai kecuali harus belajar baik dari para ulama ataupun orang ahli dalam bidang ini. Dan kaidah ulama mengatakan bahwasanya al-amru yaqtadi lil wujub, bahwa setiap perintah itu menunjukkan kewajibannya sampai datang dalil yang bisa merubah arti tersebut. Imam Ibnu Al-Jazari rahimallahu ta'ala mengatakan bahwasanya dalam nazamnya, wal akhdhu bit tajwidi khatmul lazim man lam yuwajidu al-Qur'ana atim,
membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang membacanya tidak dengan wajib maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzalah wa hakadha minhu ilaina wassalah. Ya, karenanya itu dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran dan demikianlah Al-Quran sampai kepada kita darinya. Baik ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat agar mengambil bacaan dari sahabat yang mampu dalam bidang ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwasanya istaqra'ul Qur'ana min arba'atin min Abdullah ibn Mas'ud wa Salim maulana Abi Khuzaifah wa Ubayyah ibn al-Ka'ab wa Muaz bin Jabal. Ya, dari Abdullah bin Amr bin As berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintahlah kalian bacaan dari Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud, Salim maulana Abi Khuzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Muaz bin Jabal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah para sahabat yang mulia, padahal mereka itu adalah orang-orang yang paling fasih dalam pengucapan Al-Quran, masih disuruh juga belajar. Lalu bagaimana dengan kita, orang asing yang lisan kita jauh dari lisan Al-Quran? Baik ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian ya yang bisa kami sampaikan pada pekan ini. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam waktu yang sama. Syukran jazakallah khairan kepada semuanya. Semoga Allah membalas kita ke dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.